down, I know you got me, baby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Syahri Fadri Nasution, NPM 22130107, Program Manajemen STIM Sukma Medan. Yang saya hormati Ibu Dian Purnamasari selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah seminar proposal ini, dan teman-teman yang sudah ikut serta dalam presentasi saya pada malam hari ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Habibie berdasarkan SAK EMKM. Penelitian ini saya lakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana manajemen. Adapun latar belakang yang saya miliki, UMKM penting bagi ekonomi. Salahnya, pencatatan keuangan belum sistematis. Adapun latar belakang yang saya miliki, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, banyak UMKM yang belum melakukan pencatatan keuangan secara sistematis. Salah satunya Warung Habibie sebagai objek penelitian dan juga belum menyusun laporan keuangan sesuai standarnya. Hal ini menimbulkan gap penelitian. Adapun gap yang saya miliki, Warung Habibie belum menyusun laporan sesuai SAK EMKM. Narasinya menjelaskan UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun banyak UMKM yang belum melakukan pencatatan keuangan secara sistematis. Akibatnya, pemilik usaha sulit mengetahui kondisi keuangan secara jelas. Nah, Warung Habibie sebagai objek penelitian saya juga belum menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi, yang mana ini bisa menjadi dasar penelitian saya, yaitu melihat bagaimana pencatatan dilakukan dan bagaimana laporan keuangan bisa disesuaikan dengan SAK EMKM. Adapun rumusan masalah yang saya miliki, yaitu 1. Bagaimana pencatatan transaksi di Warung Habibie. 2. Bagaimana penyusunan laporan sesuai SAK dan EMKM. 3. Tujuan menganalisis pencatatan dan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, dalam kajian teori saya membahas konsep UMKM. Siklus akuntansi dimulai dari identifikasi transaksi, pencatatan jurnal, pemindahan ke buku besar, hingga laporan keuangan. Nah, standar yang digunakan adalah SAK EMKM, yaitu standar akuntansi khusus untuk UMKM. Agar laporan keuangan lebih sederhana, jelas, dan sesuai kebutuhan usaha kecil. Selanjutnya, kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir saya, yang pertama kondisi awal atau pencatatan sederhana. Proses yang mana identifikasi transaksi, jurnal, buku besar, laporan. Setelah itu output yang mana laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Nah, maksud dari kerangka berpikir ialah kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari kondisi awal Warung Habibie yang hanya mencatat transaksi secara sederhana. Kemudian dilakukan proses identifikasi transaksi, pencatatan ke jurnal, pemindahan ke buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan. Hasil akhir adalah laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM, sehingga lebih sistematis dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Setelah itu, metode penelitian. Adapun metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama metode deskriptif kualitatif, dan kedua data observasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya instrumen, yang mana
transaksi mulai dari Maret 2026 dan analisis yang mana siklus akuntansi dan laporan keuangan. Nah, dari metode penelitian saya ini, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah transaksi usaha warung Habib selama periode Maret 2026. Analisis ini dilakukan dengan mengikuti siklus akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar SAK EMKM. Nah, adapun kesimpulan yang saya hasilkan ialah bahwa warung Habibi belum melakukan pencatatan keuangan secara sistematis. Tapi setelah diterapkan SAK EMKM, laporan keuangan yang dihasilkan lebih jelas dan terstruktur, baik itu secara UMKM. Dan saran saya, UMKM perlu menerapkan pencatatan dan laporan sesuai standar agar dapat mendukung pengambilan keputusan usaha. Mungkin segitu saja hasil dari presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen penguji. Kurang saya mohon maaf. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya membuka sesi tanya jawab. Mungkin segitu saja hasil presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.